Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian praktikum pusat operasi. Yang pertama itu nomor 1, yaitu pada sebuah gudang terdapat 3 pintu masuk untuk aliran proses kemasukan barang. Kedatangan barang ke gudang mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 90 menit per barang. Begitu juga waktu yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan barang mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 70 menit per barang. Dari persoalan tersebut, maka tentukanlah dalam satuan waktu jam. Yaitu yang pertama kita ketahui dulu, yaitu lambdanya, yaitu lambdanya adalah 90/60 dan hasilnya adalah ini 0,66667. Kemudian di sini ada mu, yaitu hasil dari 70/60, yaitu 0,8571. Dan yang terakhir itu yang sudah diketahui adalah servernya, yaitu 3. Kemudian di sini adalah probabilitas. Ini ada perhitungan yang pertama adalah PO, yaitu no or S, yaitu term 1, term 2, PO, RHO, LQ, L, WQ, sama W. Ini semua telah dimasukkan rumus. Kemudian di sini yang A, probabilitas rata-rata pemeriksaan barang oleh petugas gudang, yaitu hasilnya adalah 26%. Kemudian yang B, rata-rata panjang antrian dalam barang dalam sistem, yaitu 0,0169. Kemudian yang C, rata-rata panjang antrian barang tidak termasuk yang sedang diperiksa, yaitu 0,794. Kemudian rata-rata waktu menunggu dalam sistem, yaitu 0,025. Yang kemudian rata-rata waktu menunggu dalam antrian, yaitu 1,192. Dan yang terakhir yaitu probabilitas rata-rata petugas gudang tidak melakukan pemeriksaan, yaitu 46%. Kemudian kita lihat form QM-nya, yaitu diketahui bahwa lambda yaitu 0,67 dan mu yaitu 0,86 dan number of server yaitu 3, seperti yang tadi di Excel. Kemudian setelah data semuanya dimasukkan, yaitu langsung solve. Dan hasilnya adalah seperti ini, sesuai dengan Excel. Dari mulai probabilitas rata-rata pemeriksaan, kemudian rata-rata panjang antrian, kemudian rata-rata panjang antrian yang barang yang tidak termasuk yang sedang diperiksa, kemudian rata-rata menunggu dalam sistem, kemudian rata-rata waktu menunggu dalam antrian, dan probabilitas rata-rata petugas gudang tidak melakukan pemeriksaan, yaitu sama seperti yang di Excel. Kemudian lanjut nomor 2, yaitu linear programming. Soalnya adalah Cimory merupakan produk dari PT Cisarua Mountain Dairy yang sudah beroperasi sejak 2006. Susu yang digunakan Cimory merupakan susu segar dari peternakan yang di sekitar, yaitu daerah Bogor, Jawa Barat, yang dihasilkan berupa yogurt, Cimory UHT, dan Squeezy Milk. Setiap hari PT Cisarua Mountain Dairy membeli susu dari peternak lokal. Susu segar tersebut langsung difermentasi untuk membunuh patogen dengan memanaskannya pada suhu 70 derajat Celcius. Fermentasi itu menggunakan bakteri hidup. Di sini yang X yaitu adalah yogurt, yang Y adalah Cimory, yang Z adalah Squeezy Milk. Nah, dari objektif yaitu adalah laba dari masing-masing ini X, Y, sama Z, yaitu laba dari X sendiri adalah 4.000, dari Y sendiri adalah 5.500, dan Z adalah 6.000. Nah, ini konstren 1, 2, 3 sudah diketahui di soal, yaitu masing-masing seperti ini. Kemudian setelah kita melakukan Excel solver, maka hasilnya adalah seperti ini. LHS-nya adalah
23.000 dan decisionnya itu 0,22. Dan pada analisisnya adalah berdasarkan hasil perhitungan linear programming tersebut menggunakan Excel server dan dapatkan hasil perhitungan yang sama, yaitu laba sebesar $23.000 dengan kombinasi terbaik dari yogurt, UHT milk, serta susu milk yang harus diproduksi, yaitu memproduksi 2 UHT milk dan memproduksi 2 susu easy dan tidak memproduksi yogurt seperti decision. Kemudian pada Excel pada form QM-nya yaitu kita masukkan data-data yang seperti di Excel karena kita mencari maksimalnya, terus kita di sini menggunakan maksimal. Setelah kita semua memasukkan data, lalu kita solve dan hasilnya adalah seperti ini, sama seperti pada Excel hasilnya, yaitu 23.000 pada laba dan solution atau decisionnya itu 0,22. Dengan demikian maka hasilnya adalah sama. Kemudian lanjut pada soal nomor 3, yaitu sorted route problem. Pada soal nomor 3 yaitu bagian pengiriman dealer mobil Mercedes-Benz ingin melakukan pengiriman mobil Mercedes-Benz dari lokasi 1 menuju lokasi 7 berdasarkan rute alternatif yang tersedia seperti gambar di bawah. Tentukanlah jarak terpendek yang harus dilalui pengemudi bagian pengiriman atau untuk mencapai titik 7 serta dijabarkan titik yang harus dilalui pengemudi dengan menggunakan metode short route pada analisis jaringan. Nah, di sini sudah dijabarkan yaitu from sama to, yaitu 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 2 ke 5, 2 ke 6, 3 ke 5, 3 ke 6, 4 ke 5, 4 ke 6, 5 ke 7, 6 ke 7. Setelah kita hitung semua net flow-nya, setelah dihitung semua lalu kita Excel forward dan hasilnya adalah bahwa total jarak yang paling minimal yaitu 33 km. Dan jalur yang harus kita lewati yaitu 1 ke 2, kemudian 2 ke 6, kemudian 6 ke 7. Dan inilah jalur yang terminimal. Karena di sini pada on road-nya yaitu setelah diketahui bahwa ini satu, maka itulah hasil yang paling minimal. Karena pada analisisnya itu setelah melakukan perhitungan dengan metode tersebut, dengan penghitungan Excel solver mendapatkan hasil total jarak terpendek yaitu yang harus dilalui pengemudi bagian pengiriman untuk mencapai titik 7 adalah 33 km dengan titik yang harus dilalui yaitu 1 ke 2, 2 ke 6, dan 6 ke 7. Kemudian pada form QM-nya adalah kita masukkan pada start node, end node, dan distance. Seperti pada di Excel, sama saja. Setelah dimasukkan, maka kita solve. Dan pada hasilnya yaitu sama saja. Yaitu jarak paling minimal adalah 33 km. Dan jalur yang harus dilewati adalah 1 ke 2, 2 ke 6, 6 ke 7. Dan sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari pengucapan atau dari perhitungan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.